Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ibu Erika Dwi Septianingsih. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Erika atau Bu R. Di sini Ibu menggantikan Bu Adel karena Ibu Adel sudah pensiun. Jadi Ibu mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, karena Ibu belum kenal dengan kalian, jadi kita perkenalan diri dulu ya, sekalian absen. Oke, Ade Novrianti. Ada? Oh iya, masuk. Dinda Adelia. Masuk, oh iya. Gusti Ayu Agustin. Masuk. Oke. Ruciana Soleha. Oh, izin. Dia kemana? Oh iya, oke baik, semuanya masuk semua ya, kecuali Ruciana izin. Oh iya, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cerpen. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kalian lihat kanan kiri kalian dulu, atau ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada, sebaiknya kita buang dulu, karena pembelajaran akan lebih nyaman ketika tidak ada sampah atau apapun. Oke, jadi cerpen atau cerita pendek adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri cerita pendek. Jadi yang pertama ada jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. Yang keempat, bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang keenam, biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, ada cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Lalu cerpen juga memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai yang terkandung dalam cerita. Sedangkan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut merupakan nilai moral atau keagamaan, nilai kemanusiaan atau sosial, nilai etika atau asusila, dan nilai estetika. Jadi yang pertama ada unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerita. Bagian pertama dari unsur intrinsik ini adalah tema. Jadi tema merupakan gagasan pokok cerita. Tema dapat menentukan konflik atau masalah dalam cerita dan menjadi ide dasar pengembangan seluruh isi cerita. Tema bersifat general atau umum, contohnya persahabatan, pendidikan, petualangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam cerpen ada 3 jenis tokoh yang ditampilkan. Yang pertama ada antagonis atau tokoh yang mempunyai sifat tidak baik. Yang kedua protagonis atau tokoh yang mempunyai perilaku baik. Dan yang terakhir ada tetragonis, merupakan tokoh yang membantu tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat bijaksana dan juga penolong. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Penokohan adalah penentuan sifat atau watak tokoh. Penokohan disampaikan oleh penulis dengan cara analitik dan dramatik. Analitik ini merupakan penyampaian watak secara langsung oleh penulis. Sedangkan dramatik merupakan penyampaian watak secara tidak langsung oleh penulis tetapi melalui cara sebagai berikut. Yang pertama ada tingkah laku tokoh, yang kedua dialog antar tokoh, yang ketiga penggambaran fisik tokoh, yang keempat ada reaksi tokoh lain dan lain-lain. Selanjutnya ada alur.
Alur adalah urutan atau jalannya cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Tahapan dari alur merupakan perkenalan, penampilan masalah, klimaks atau masalah memuncak, anti klimaks, dan penyelesaian. Sedangkan jenis alur ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang keempat, latar atau setting. Setting mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Setting memberikan kesan konkret pada suatu cerpen. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view adalah titik seseorang melihat objek karangan. Ditandai dengan penggunaan kata ganti untuk menyebut tokoh. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau aku dan saya, dan sudut pandang orang ketiga atau dia dan mereka. Lalu yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam menyampaikan cerita seperti penggunaan diksi, majas, dan pemilihan kalimat di dalam cerpen. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Di dalam sebuah cerpen, amanat disampaikan secara tersirat dan tergantung pemahaman pembaca tentang isi cerpen tersebut. Lalu unsur ekstrinsik, unsur pembangun dari luar cerita. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menceritakan cerita. Dan yang kedua, latar belakang pengarang. Isi dan gaya penceritaan pengarang yang dipengaruhi oleh asal-usul pengarang. Lalu, yang terakhir ada nilai yang terkandung dalam cerita. Dalam cerpen memiliki beberapa nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada nilai moral atau keagamaan, merupakan nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan atau sosial, merupakan nilai yang berkenaan dengan masyarakat. Yang ketiga nilai etika atau susila atau norma, merupakan nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan, dan santun. Dan yang terakhir ada nilai estetika, yang mana nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Baik, apakah penjelasan Ibu dapat dimengerti? Baik, karena hari ini masih pertemuan awal kita, jadi hanya itu materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami beberapa materi yang tadi Ibu sampaikan, dan semoga kalian merasa nyaman dengan cara Ibu yang mengajarnya seperti ini. Dan karena ini masih pertemuan awal, jadi Ibu belum memberikan tugas. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.